Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Islam di Maroko. Saya Royan Abdillah dari kelas 12 TKJ 1. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, letak peta Maroko. Maroko terletak di benua Afrika bagian utara, berbatasan langsung dengan Algeria dan Samudra Atlantik, dan berdekatan dengan Spanyol dan Portugal. Selanjutnya, Islam adalah agama terbesar di Maroko dengan persentase sekitar 98,7% dari populasi penduduk negara itu. Islam pertama kali dibawa ke Maroko pada tahun 680 oleh invasi Arab di bawah Uqban ibnu Nafi, yang adalah seorang jenderal yang melayani Damaskus di bawah Bani Umayyah. Pada 788 Masehi, Idris memerintah Maroko, menjadi dinasti pertama yang melakukannya. Setelah Islam mengadopsi, beberapa Berber membentuk dinasti Islam mereka sendiri dan memerintah atas negeri. Kebanyakan Berber masuk Islam setelah Arab lebih datang ke Maroko dengan budaya dan adat istiadat. Islam telah menjadi agama resmi sejak saat itu. Pada tahun 2008, hubungan Iran dan Maroko hampir hancur ketika pemerintah Maroko menuduh kedutaan Iran di Maroko dalam propagasi dari Islam Syiah. Muslim Sunni Maroko pada masa lalu dituduh Syiah melakukan dakwah dengan khutbah Syiah untuk warga negaranya. Maroko, sebuah negeri di Afrika Utara, memiliki sejarah dan peran penting dalam penyebaran Islam. Orang Arab menyebutnya Al-Mamlaka Al-Maghribiyah atau Kerajaan Barat. Pada ahli sejarah dan geografi Muslim di era kekhalifahan Islam menjulukinya Al-Maghrib Al-Aqsa. Selanjutnya, Islam pertama kali masuk ke Maroko. Maroko memasuki babak baru setelah Islam menancapkan bendera di wilayah Afrika Utara. Ajaran Islam tiba di Maroko pada 683 Masehi. Adalah pasukan yang dipimpin Uqba ibnu Nafi, seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang kali pertama membawa Islam ke wilayah itu. Islam benar-benar menguasai Maroko pada 670 Masehi. Maroko pernah menjadi pusat peradaban Islam beberapa abad silam. Di sini, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Banyak peninggalan kerajaan Islam zaman dahulu yang masih eksis hingga saat ini. Selanjutnya, masjid-masjid dan universitas di Maroko. Pertama, Masjid Koutoubia. Masjid ini sudah berdiri lebih dari 850 tahun. Lokasinya berada dekat pasar Jema El Fna di kota Marrakesh. Salah satu ciri khasnya adalah menara yang terlihat sangat megah. Usianya juga sudah sangat tua, tapi bangunan tersebut masih tegak berdiri hingga saat ini. Pelaksanaan pembangunan Masjid Koutoubia dimulai setelah penaklukan dinasti Almohad di Marrakesh sekitar 1150. Butuh waktu cukup lama untuk merampungkan pekerjaan pembangunan masjid. Tercatat, pembangunan selesai pada masa pemerintahan Sultan Yaqub el-Mansur 1184 sampai 1199. Koutoubia berasal dari bahasa Arab, kitab, yang berarti buku. Ini karena pada masa pembangunan tersebut terdapat pasar buku di sekitar lokasi Masjid Koutoubia. Di bawah ini adalah gambar Masjid Koutoubia. Selanjutnya, Universitas dan Masjid Al-Qarawiyyin. Universitas ini merupakan universitas atau perguruan tinggi yang paling tua di dunia. Pembangunannya dilaksanakan pada 859 Masehi. Pendirian universitas ini diawali dari diskusi yang sering digelar di Masjid Al-Qarawiyyi
Pelopor pendirinya adalah Fatimah dan Maryam yang merupakan keturunan orang kaya saat itu. Para sultan selalu memperhatikan universitas tersebut. Salah satunya Sultan Abu Syahid yang menganggarkan dana subsidi dari kas negara secara khusus untuk kegiatan akademis. Tidak hanya dana, para sultan yang berkuasa juga memberikan perhatian dalam bentuk sumbangan buku-buku berkualitas. Universitas ini telah melahirkan banyak tokoh dan cendekiawan muslim di dunia. Berikut adalah gambar Universitas dan Masjid Al-Qarawiyyin. Selanjutnya, Masjid Hasan II. Ini adalah gambarnya Masjid Hasan II. Masjid ini terkenal dengan memiliki menara yang sangat tinggi, yaitu sekitar 210 meter. Bukan saja ketinggiannya, menara masjid ini juga terlihat mewah pada malam hari karena dari puncaknya memancarkan sinar laser yang sangat terang mengarah ke kiblat. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Maroko. Sebanyak 25.000 jamaah bisa ditampung di dalamnya. Pembangunannya atas perintah Raja Hasan II yang unik. Hampir setengah bagian masjid berada di atas air Samudra Atlantik. Sebagian dari lantai masjid tersebut terbuat dari kaca, sehingga jamaah dapat berdiri tepat di atas air laut Samudra Atlantik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.